jangan radikalnya doang, tapi sudah mengarah terorisme. Jadi kasus terorisme sendiri di Indonesia, alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di GM Podcast, Sekolah Bersahabat dan beradab. Alhamdulillah untuk pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Satuan Satgas Wil Jabar Densus 88. Selamat datang dan selamat pagi, Bapak Kujeng. Siap. Atau Abang. dipanggilnya ya Bang Kujeng aja ya Pak ya. Kujeng, ya. Dan untuk pagi hari ini luar biasa, Generasi Madani kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Kujeng. Maaf nih Bang Kujeng, Bang Kujeng nih dari kesatuan apa, bagiannya apa sih sebenarnya nih Bang Kujeng? Ya, jadi saya itu dari Mabes Polri, karena Densus itu di bawah Mabes Polri ya. Jadi saya berdinas di Densus 88 Anti Teror Polri. Bagiannya sendiri atau divisinya lah ya, kalau kita kenal itu biasanya divisi sosialisasi dari Densus. Keren banget nih, Bang Kujeng masih muda, masih energik, udah masuk di squad daripada Densus 88. Yeah. Nah, untuk pagi hari ini kita paling ngomongin yang ringan-ringan aja ya Bang Kujeng, terutama kan saya juga masih awam di bidang istilahnya di Densus 88 khususnya. Nah, Bang Kujeng, untuk hari ini kita paling berbicara tentang intoleran dan radikal dah, yang berada istilahnya mungkin lah dari anak-anak ini sedikit sudah ke arah ciri-ciri tentang intoleran yang karenanya biasanya kan istilahnya kalau di sekolah itu pembulian karena perbedaan ras, perbedaan yang namanya suku, agama. Gimana sih menurut Bang Kujeng nih? Iya, itu kan sekarang udah menjadi topik utama ya di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang tingkat menengah gitu, menengah ke atas, SMA atau SMK. Karena di umuran segitu tuh memang siswa ya para pelajar ini lagi gencarnya mencari dan membangun jati diri, Mas. Jadi seringkalilah muncul rasa-rasa intoleransi itu. Gitu, Mas. Kalau untuk pencegahannya gimana sih Bang Kujeng? Biasanya kan kalau istilahnya dari bapak kesiswaan kita nih lagi masa pancorobanya nih anak-anak nih. Saking bener-bener istilahnya pengen mencoba hal baru. Iya, lagi berubah-ubah gitu ya. Istilahnya lagi masa labil gitu. Ya, kita kenali dulu apa itu intoleran. Jadi intoleran kan kebalikannya dari toleransi ya. Toleransi itu maksudnya bisa menerima perbedaan mau dari suku, agama, ras, budaya, atau cuman sekedar pemahaman. Nah, jadi mungkin di sekolah-sekolah itu jarang lah terjadi perbedaan suku, ras, agama, tapi perbedaan pendapat yang paling sering tuh, paling sering. Nah, jadi intoleran itu artinya kebalikannya dari toleransi. Dia tidak mau menerima perbedaan, dia istilahnya eksklusif lah, merasa dia benar gitu. Jadi yang beda itu dia di mata dia salah. Tapi untuk mencegahnya itu sendiri, ya diantaranya sih caranya kayak gini, kita ngadain podcast sebarin ke anak-anak. Caranya gitu. Ya. Nah, itu tentang intoleran. Kalau misalkan tentang radikal, apa sih ciri-cirinya yang ada di sekolah tentang anak-anak yang sudah ke arah radikal, itu seperti apa sih Bang Kujeng? Jadi kalau radikal itu salah satu akibat dari rasa intoleran itu sendiri. Jadi misalnya kita punya pemahaman yang tadi itu intoleran, dia beda sendiri, tapi kita nggak mau menerima perbedaan itu, muncullah pemahaman dan sikap-sikap radikalisme. Jadi radikalisme itu secara global ya, nggak melulu masalah agama. Jadi dia itu merasa dirinya eksklusif, dia merasa paling benar. Ini dulu waktu saya masih sekolah nih, terjadi biasanya di kalangan ekskul-ekskul yang keren. Misalnya nih, ini buat adik-adik yang masih sekolah, awas nih, walaupun hal kecil tapi berbahaya. Contohnya ada kan OSIS tuh kalau di SMA. Biasanya yang anggota OSIS tuh merasa karena gua tuh organisasi, terus dia ngerasa saya berhak ini itu, bisa ngatur-ngatur yang lain. Padahal kan ya memang seperti itu, tapi tidak eksklusif juga, karena pada dasarnya kan siswa OSIS juga siswa biasa kan. Atau mungkin ekskul yang lain, misalnya
Dia ngerasa ekskulnya itu paling sering berprestasi lah, ikutan lomba, misalnya mengikuti kejuaraan terus sering dapat menang gitu kan. Kalau di GM futsal itu biasanya. Biasanya tuh anak-anak futsal merasa apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh besar kepala tuh gede hulu. Congkak. Gede hulu gitu. Jadi dia sombong, ngerasa futsal itu paling jago, jadi nganggapnya tuh ini manakan basket apaan sih. Nah, itu contoh-contoh kecilnya. Contoh aja ya, kalau di game enggak seperti itu. Ya mudah-mudahan enggak ada ya. Udah keren banget pembahasan ini. Saya boleh tanya lagi nih Bang Ujeng nih. Apa tuh? Tadi kita udah tentang intoleransi, radikal, ciri-cirinya. Tadi kan ada intoleransi. Sekarang ke toleransinya. Sesama siswa tuh harusnya seperti apa sih Bang Ujeng? Di beberapa kasus dan beberapa kesempatan saya memberikan seminar lah ya, saya selalu tanya di sini ada nggak yang agamanya selain mayoritas. Misalnya saya lagi di sekolah Islam, ya saya tanya ada nggak selain Islam, atau sebalikannya, misalnya saya di sekolah yang berbasis Kristen, saya tanya ada nggak yang selain Kristen misalnya gitu. Pasti ada aja. Nah itu dia, perbedaan itu selalu ada, dari sekecil apapun pasti ada. Nah, toleransi itu mendorong kita, mengharuskan kita untuk menerima perbedaan itu. Karena pada dasarnya kita sama dong, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Nggak ada yang suci, nggak ada yang, maksudnya di mata Tuhan yang Maha Kuasa itu sebenarnya standar lah ya. Nggak ada lu paling suci kecuali Nabi, Rasul, dan utusan-utusannya. Kalau kita sebagai manusia mah ya gitu. Toleransi harus mau menerima perbedaan, mau itu dari suku, agama apapun. Termasuk itu tadi contoh kecilnya ekskul. Terus bagaimana sih caranya buat mewaspadai sikap ekstrim itu tersendiri? Caranya? Ya caranya kalau dari pihak kitanya sih, pihak yang istilahnya berwenang lah, dari kepolisian, mau dari kepengurusan guru-guru, mau dari apapun itu, TNI, Polri, ya memberikan wawasan, memberikan seminar, memberikan sharing, dan kalau kita sebut FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita sharing nih, ngeriung lah kalau bahasa Sundanya kan. Kita sharing apa aja sih yang terjadi di lingkungan ini, apakah ada hal-hal yang mengarah ke hal-hal yang tadi, intoleran, radikalisme. Nah itu kita adakan seminar-seminar seperti itu. Tapi untuk pelaksananya sendiri, untuk siswanya, ya tentu saja saling mengingatkan, saling jauhilah hal-hal begitu, apaan sih gitu kan. Gitu sih. Contoh kasus yang pernah Bang Ujeng tangani, contohnya seperti apa sih tentang remaja-remaja nih ke arah intoleran, terus radikal? Pernah nggak ada kasus-kasus yang Bang Ujeng tangani nih? Di sekolahan berarti contohnya? Atau di luar, remaja-remaja sekarang kan luar biasa banget Bang Ujeng. Ya kalau di luar sih banyak, tapi saya coba pikir dulu ada nggak ya contohnya di sekolah. Ada sih dulu di daerah Bandung. Jadi ada satu siswa yang dia itu ngaji di luar sekolah, berarti kan di luar ya lingkungan sekolah lah. Jadi dia ngikut pengajian gitulah, mengikut pengajian yang memang dari penjelasannya ini itunya agak keras lah. Jadi dia beranggapan kalau orang yang nggak ngaji di sini, yang tidak sama levelnya dengan dia yang ngaji di situ. Nah itu pernah terjadi di Bandung. Nah akhirnya kita approach lah, kita dekatin, kita rangkul bahwa lu tuh, kalau bahasa kitanya ya, lu tuh manusia biasa aja, maksudnya jangan merasa paling suci gini gitu, apalagi menjudge orang lain yang tidak benar. Itu kan dia tuh sampai berani bilang kafir ke gurunya sendiri. Itu kan udah benar-benar radikal kan. Gitu. Memang jadi dilema ya Bang Ujeng kalau kayak gitu. Kita serba salah istilahnya. Tapi selanjutnya itu harus seperti apa Bang Ujeng? Istilahnya entah itu Bang Ujeng. Ya kalau di Indonesia kan dengan banyak suku dan agama, kan nggak mungkin kita menjudge dia itu begini. Nah, kalau untuk kedepannya yang istilahnya pengajian itu atau kelompok itu harus diapakan sih Bang Ujeng? Ya untungnya untuk contoh kasus yang tadi kita cukup dihimbau aja, dia langsung ini sih. Oh iya Pak, berarti saya
salah, mungkin saya menganut pemahaman yang keliru. Jadi ketika kita himbau, kita luruskan, dia manut. Jadi dia kembali ke jalan yang benar lah. Akhirnya tetap dalam pengawasan kita, dan kita lihat sekarang udah normal lagi. Nah, untuk lebih luasnya contoh-contoh apa sih yang harus kita lakukan? Tentu saja pencegahan harus kita selalu lakukan. Kalau misalnya tetap sudah dicegah tetap terjadi, ya mau tidak mau dilakukan penindakan hukum, itu contohnya. Walaupun belum terjadi ya. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu, sekarang itu di Indonesia tindak pidana terorisme itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, semenjak ini masih kehitung baru sih, masih 2018 ya. Semenjak revisi tersebut, sekarang tindak pidana terorisme itu nggak melulu harus udah bom, harus udah senjata, enggak. Tapi di situ dijelaskan apa-apa saja yang memang dilarang, dan sekarang lebih ke arah pencegahan, bukan penindakan. Kalau dulu misalnya ada kejadian nih, misalnya bom bunuh diri, baru teman-temannya tangkap. Kalau nggak gitu, nggak kejadian, nggak akan bisa ditangkap karena belum didefinisikan terorisme. Bahkan dulu itu kasarnya, oke lah kita udah kumpulin bahan, tapi belum dijadiin bom, belum bisa kita tangkap dulu. Nah sekarang setelah ada Undang-Undang Nomor 2018 itu, Nomor 5, bahkan dia mengetahui pun dan tidak melaporkan, dia bisa kena unsur pidana. Misalnya nih Bang Nur, saya tahu nih Bang Nur, bulan depan saya mau nyerang apa gitu ya, saya mau nyerang kedutaan Amerika misalnya, nyerita sama saya, terus saya diem aja, saya bisa kena. Nah itu yang menguntungkannya dari sisi penegakan hukum itu, jadi kita bisa mencegah secepat itu. Nah jadi nanti pihak kepolisian misalnya udah tahu nih kalau ternyata si Kujeng tahu nih rencana ini, bisa kita ikut tangkap dulu, terus kita ya istilahnya bongkar lah dari situ rencananya kemana, ini. Nah akhirnya tidak terjadi gitu. Jadi istilahnya nggak nunggu kayak dulu. Kalau dulu kan udah terjadi baru diproses segala macam. Kalau sekarang berarti dicegah dulu. Ya sekarang lebih mengutamakan pencegahan. Terus selanjutnya sih Bang Kujeng, yang tadi Bang Kujeng bilang ada rencana. Nah kalau misalkan ini kan tadi Bang Kujeng bilang rencana mau menyerang dubes segala macam. Nah kalau di remaja sekarang kan dia tuh ada istilahnya rencana pengen aksi dengan tawuran segala macam. Nah itu sudah masuk ke radikal atau intoleran gak sih Bang Kujeng? Jadi kalau di dalam undang-undang, radikal itu didefinisikan ada hubungannya dengan NKRI. Jadi yang bisa ditindak pidanakan itu yang ada hubungannya dengan NKRI. Jadi yang mengganggu kestabilitasan NKRI. Sedangkan kan kalau pelajar sendiri ya antar kelompok ya, antara kelompok SMA Anu dengan SMK Anu misalnya gitu. Tawuran tuh perang kelompok dengan kelompok. Sebenarnya belum termasuk tindak pidana terorisme. Apalagi kan masih di bawah umur juga. Jadi hal yang terjadi seperti itu, padahal alasannya tetap sama Bang Nur. Jadi alasannya itu karena eksklusif kan, merasa sekolah saya tuh paling jago, paling berani. Udahlah kita adu. Nah, alasannya sama kayak terorisme juga begitu, merasa kelompoknya benar, merasa kelompoknya ini, kemudian ada rasa ingin balas dendam ataupun sebagainya. Alasannya sama, motifnya sama, mirip, cuman untuk ke arah tindak pidana terorisme itu belum masuk kalau tawuran. Gitu Bang Nur. Berarti ya istilahnya ya, tapi walaupun seperti itu tetap aja ya sangat merugikan, betul. Sangat merugikan. Apa sih untungnya buat adik-adik nih teman-teman yang buat masih tawuran? Ngapain tawuran? Mendingan belajar gitu kan. Kalau mau tawuran cukup di game aja, main Mobile Legends gitu kan. Kalau memang efeknya tuh nggak sepenuhnya benar lah main game terus-terusan, tapi daripada tawuran baik mana, kan? Lebih baik kita nyari prestasi dulu. Nyari prestasi dong, belajar yang benar gitu kan. Dan selanjutnya nih Bang Kujeng, yang tadi Bang Kujeng bilang tentang radikalisme, memang kita separah apa sih yang ada di Indonesia tentang radikalisme itu? Apakah kita sudah darurat tentang radikal? Apa kita istilahnya kalau lampu merah kan ada hijau, kuning. Apa kita udah ke merah nih? Apa kita masih di kuning? Atau kita nih ya masih aman-aman saja sih tentang radikalisme? Di Indonesia sendiri lebih meluas deh, jadi jangan radikalnya doang, tapi sudah mengarah terorisme. Jadi kasus terorisme sendiri di Indonesia alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin berkurang.
Ya itu hal positif, efek positifnya dari undang-undang baru tadi. Semakin kesini bahkan di 2022 atau 2023 kasus tindak pidana terorisme itu nol, zero accident. Jadi benar-benar nggak ada kasus terorisme. Berarti kan pencegahan kita berhasil dong. Nah, kasus terorisme yang berhasil kita cegah ya tidak lain tidak bukan radikalismenya juga kita hapuskan. Nggak dihapuskan sih ya, dikurangi lah, karena tiap tahun tetap aja masih ada. Tapi untuk tingkatnya apakah masih rendah, atau sudah menengah, kuning, atau sudah merah gitu? Ya Indonesia nggak parah-parah banget lah, masih kuning lah ya. Masih hati-hati banget lah ya. Nggak terlalu parah-parah banget. Tapi alhamdulillah dengan ada yang terus itu yang namanya undang-undang yang telah terrevisi untuk pencegahan, ya alhamdulillah sudah jauh menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul. Ya. Apalagi sekarang Bang Nur yang sudah melek gitu masalah terorisme itu nggak cuma Densus. Sekarang kan yang udah jelas ada Densus 88 dari Polri-nya, ada BNPT dari badannya, belum lagi dari TNI juga sekarang sudah buat sendiri. Dan sekarang mulai dari stakeholder yang berada dari pemerintahan kayak Kesbangpol, Disdik, Sosial, Mensos dan lain sebagainya udah mulai melek akan bahaya terorisme. Jadi mereka membuat program yang memang selain mencegah juga bisa mengembalikan paham, jadi istilahnya deradikalisasi. Jadi setelah misalnya dia sudah oke lah terpapar, nah si stakeholder yang ini tuh udah mulai melek dan sekarang melaksanakan kegiatan-kegiatan deradikalisasi. Jadi makin banyak lah tenaga kita, nggak cuma Densus sekarang mah. Istilahnya sekarang udah nggak tutup mata, nggak tutup kuping, sekarang udah tahu semua bahayanya tentang seperti itu ya. Udah lebih gampang kan kita iniinnya gitu. Dah mungkin alhamdulillah kita sudah di penghujung daripada pengobrolan kita hari ini. Obrolan singkat yang luar biasa, tapi banyak sekali dagingnya buat hari ini. Dan mudah-mudahan nanti saya sebagai host dan tamu kita, narasumber yang luar biasa, Bang Kujeng. Ada part 2-nya nih. Nanti kita ada part 2. Part 2-nya mudah-mudahan ya, kalau istilahnya sekarang 1000 komen ada part 2. Iya, harus komen dulu ya, harus rame dulu. Mungkin itu saja dari kami berdua, dari saya khususnya dan dari narasumber hari ini yaitu Bang Kujeng dari Kesatuan apa Bang Kujeng? Densus 88 anti teror. Anjay, Polri. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami yaitu di GM Podcast Sekolah Bersahabat dan Beradab.